الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين يزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji serta syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, sehingga pada kesempatan siang hari ini Allah mudahkan langkah kaki kita ini dalam rangka menjalankan kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Salawat beserta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa umat manusia minadh-dhulumati ilan nur. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan kewajiban kita adalah senantiasa bagaimana agar karunia yang besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam ini tetap utuh hingga akhir hayat kita, dan kita meninggal istiqamah dengan mempertahankan, membawa keimanan dan keislaman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tidaklah mati kecuali dengan membawa keimanan dan keislaman. Karena dengan modal keimanan inilah maka kita akan bisa memperoleh ketenangan dan kesenangan hidup. Karena Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Fath, Allah menyebutkan huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin, yaitu Allah akan memberikan ketenangan fi qulubil mu'minin, di hati orang-orang yang beriman. Karena itu modal utama untuk bisa menjadi tenang, alhamdulillah sudah kita miliki, yaitu keimanan. Namun yang perlu kita perhatikan di sini, iman yang menjadikan seseorang hatinya menjadi tenang dan dia akan senantiasa senang ketika bukan hanya sekedar iman dalam arti percaya, tetapi iman yang kamil, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iman yang sempurna adalah tasdiqum bil qalb, membenarkan dengan hati bahwa satu-satunya yang berhak disembah dengan benar hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, lisan kita juga mengucapkan bahwa memang Allah lah Tuhan kita, sehingga di dalam Al-Qur'anul Karim orang yang senantiasa menyebut nama Allah, mereka hatinya juga akan menjadi tenang. Dalam surat Ar-Ra'd Allah Ta'ala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah
ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Alladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, yang dengan mengingat Allah hati seseorang akan menjadi tenang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub, ingatlah, ketahuilah bahwa dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tenang. Selanjutnya, iman yang sempurna maka tidak cukup hanya dengan mengucapkan, tapi juga harus melakukan ketaatan, kepatuhan kepada Allah dan Rasul-Nya dengan menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi larangannya. Di dalam Al-Quranul Karim surat Al-Anfal ayat 1 Allah Ta'ala berfirman, wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin, taatlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu benar-benar menjadi orang yang beriman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan orang iman yang sebenarnya yaitu ketika disebut nama Allah, zadat wajilat qulubuhum, maka hatinya bergetar. Dan apabila dibacakan ayat Al-Quran, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana, maka bertambahlah iman mereka. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, mereka itulah yang senantiasa tawakal, menyerahkan seluruhnya ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat berikutnya, kalau memang kita benar-benar beriman, adalah alladzina yuqimunas shalah, yang mereka mau taat patuh untuk melakukan dan mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan terhadap rizki yang telah diberikan oleh Allah mereka mau menginfakkan. Maka di ayat yang ketiganya Allah menyebutkan ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka itulah yang benar-benar beriman dengan benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Kalau sudah beriman dengan benar, maka mereka akan memperoleh derajat yang mulia dari Allah, dari Tuhan mereka, wa maghfiratun, dan juga ampunan dari Allah, wa rizqun karim, dan rizki yang baik. Makanya orang yang benar-benar iman, yang kamil, mereka bukan hanya sekedar mengakui, mereka bukan hanya sekedar mengucapkan, tapi juga wa ati'ullaha wa rasulahu, mereka taat. Kita tahu taat ini adalah lebih kepada aplikasi, bukan hanya sekedar gagasan dan juga keyakinan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam Al-Quranul Karim, kalau orang benar-benar mereka beriman, maka mereka termasuk orang yang beruntung. Qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Maka di ayat berikutnya, orang iman yang bukan hanya sekedar percaya, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang mereka mau
melaksanakan sholat. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, mereka mau mengeluarkan zakat. Walladzina hum li furujihim hafizun, mereka mampu untuk menjaga kemaluannya. Artinya sami'na wa ata'na, mau taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus yakin bahwa ketakwaan dan keimanan yang kita miliki dan perintah dan larangan Allah yang diperintahkan kepada kita, larangan yang diperintahkan oleh Allah untuk menjauhkannya, maka itu semuanya ketika kita lakukan adalah untuk menjadi kebaikan dunia dan akhirat. Sholat yang kita lakukan adalah dalam rangka untuk menjadikan diri kita mendapatkan pertolongan dari Allah. Di samping memang sholat menjadi penyebab seseorang terselamatkan dari api neraka dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sholat tujuannya adalah aqimis sholata lidzikri, untuk mengingat Allah. Dan ketika kita ingat kepada Allah, fadhkuruni adzkurkum, maka ketika kalian ingat kepada Allah, kepadaku, adzkurkum, maka aku akan ingat kepadamu. Dalam arti Allah akan memberikan karunia-Nya kepada kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya ketika orang yang sudah beriman dan membuktikan keimanannya dengan melakukan amal soleh, sehingga statusnya dia bukan hanya sekedar iman tapi menjadi orang yang bertakwa, maka mereka dijamin oleh Allah dalam surat At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dalam kehidupannya, dan Allah akan berikan rizki yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mudahkan urusannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun dalil yang paling kuat yang merupakan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala balasannya, yaitu ketika kita mau beristighfar, mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketahuilah taubat ini manfaatnya bukan hanya di akhirat diampuni dosa kita oleh Allah, sehingga yang ada adalah kebaikan-kebaikan, sehingga nanti timbangan amal kebaikan kita menjadi banyak, karena yang baiklah yang dinilai, sementara yang buruk dihapus, tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah, siapapun yang timbangan amal kebaikannya berat, maka dia akan mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahuwa fi 'ishatir radiyah, hidupnya akan diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Qur'anul Karim surat Nuh ayat 10 bahwa Allah menyebutkan kepada kita, wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, beristighfarlah kamu kepada Allah, sungguhnya Allah yang Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, Allah turunkan air hujan dari langit sebagai tanda keberkahan dan rizki dari Allah. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin, maka Allah akan banyakkan amwal, jamak dari harta. Harta-harta
akan diberikan oleh Allah wa banin, dan Allah juga karuniakan anak-anak. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Allah tumbuhkan kebun-kebun yang mana kebun itu diairi sehingga kebun ini menghasilkan buah-buahan yang memberikan manfaat dan rezeki bagi manusia. Maka awalnya adalah karena mau banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita bisa pahami berarti kebaikan yang kita lakukan ini memberikan manfaat di dunia dan di akhirat. Dan inilah syariat yang Allah berikan kepada kita, dan kita harus yakin itu, karena Allah lah yang maha menentukan, dan Allah lah yang maha memberi, dan Allah lah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan berikan manfaat khususnya bagi kita semuanya dan umumnya bagi jamaah semuanya. Dengan modal keimanan dan ketakwaan yang kafah, yang sempurna, maka hidup akan menjadi tenang dan juga senang karena mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم فصل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.